Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke mata kuliah Fisika Dasar 2 hari Jumat 16 April 2021. Mohon maaf sebelumnya digeser karena ada keperluan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Minggu kemarin kita sudah bahas materi tentang kapasitor. Sekarang kita bahas ke kapasitor keping sejajar. Nah, jadi kita mau menentukan kapasitansi dari kapasitor keping sejajar. Nah, contohnya, ini contohnya ada keping sejajar. Ini terbuat dari dua plat. Ini terbuat dari plat 1, plat kedua. Platnya segi 4. Nah, di sini luas platnya itu A. Dan punya luas platnya A, dan jarak antara plat 1 dan plat kedua. Nah, jaraknya itu D. Nah, di sini kita punya rapat muatannya. Di sini rapat muatannya positif, sigma. Di sini negatif, sigma. Nah, rapat muatan itu sendiri adalah rapat muatan sama dengan Q dibagi A. Nah, di sekitar plat ini, dia selalu ada medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan di sekitar plat itu adalah medan listrik sama dengan sigma dari 2 epsilon 0. Atau bisa juga Q per 2 epsilon 0 dikali A. Total medan listrik di antara kedua plat. Nah, di sini ini kan plat ini menghasilkan sebuah medan listrik. Nah, kita gambar plat ini secara dua dimensi. Ini plat yang pertama kan plus, yang kedua negatif. Nah, medan listriknya itu, dia akan menghasilkan medan listrik. Nah, dia positif, maka medan listriknya akan keluar kan ke yang negatif. Nah, ini medan listriknya akan keluar. Nah, di sebelah kiri plat yang positif, oleh plat pertama arahnya dia akan menjauhi ke kiri. Dan oleh plat kedua yang kanan ini dia akan menjauh juga. Jadi medan listrik yang dihasilkan di sini dan di sini sama, sehingga medan listrik di sini dia 0, medan listrik di sini pun dia adalah 0. Nah, jadi medan listriknya terisolasi di antara kedua buah plat. Sehingga total medan listrik di antara kedua plat yaitu E total sama dengan E positif ditambah E negatif sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Nah, ini untuk total medan listrik di antara kedua buah plat. Nah, di sini karena medan listriknya homogen, maka nilai kuat medan listriknya itu E sama dengan V per D, atau Q sama dengan epsilon 0 dikali A. Maka Q per V sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Nah, atau kapasitansi kapasitor plat sejajar itu adalah C, kapasitansi epsilon 0 dikali A per D. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat bahwa nilai kapasitansi bergantung pada jarak, juga pada luas. Nah, kapasitansi tidak bergantung pada muatan atau beda potensial listrik, tetapi bergantung pada medium dan dimensi dari plat. Nah, selanjutnya kita ke kapasitor bola dan silinder. Nah, jadi kita di sini akan mencari tahu bagaimana untuk menentukan sebuah
kapasitansi kapasitor dari kapasitor bola dan kapasitor silinder. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa kapasitor dibentuk oleh kedua plat di mana medan listrik yang dihasilkan terisolasi hanya dihasilkan oleh kedua plat tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kapasitor bola. Nah, ini contohnya. Nah, apabila platnya berupa bola, disebut kapasitor bola. Nah, di sini ada bola logam konduktor. Yang pertama berada di dalam muatan. Di sini muatannya adalah plus Q. Nah, sepusat dengan ini di sini ada kulit bola yang muatannya adalah minus Q. Dan jari-jarinya ini yang tadi jari-jari yang di dalam ini R1, yang kedua adalah R2. Nah, di sini bisa terlihat bahwa R2 lebih besar daripada R1. R2 lebih besar daripada R1. Nah, bagaimana dengan medan listrik yang ada di luar bola ini? Nah, untuk menentukan medan listriknya, di sini kita harus membuat permukaan bola Gauss di luar bola. Nah, jadi di sini kita akan menerapkan medan listrik dengan hukum Gauss. Nah, sekarang coba kita bayangkan bahwa ada bola, di sini ada bola lagi yang jari-jarinya lebih besar daripada R2. Nah, maka di sini akan melingkupi seluruh muatannya. Nah, total muatan yang dilingkupi oleh bola yang besar tadi adalah total muatan pada bola yang positif dan yang negatif. Nah, jadi total muatannya adalah 0. Jadi di luar bola, E-nya sama dengan 0. Di luar bola, E-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita akan pakai hukum Gauss untuk menerapkan berapa medan listrik di sini. Oke, kita pakai hukum Gauss. Nah, di sini hukum Gauss kan ada integral tertutup. E sama dengan dA sama dengan Q1 per E0. Nah, di sini karena homogen, makanya bisa E integral tertutup dari dA sama dengan Q dibagi E0. Nah, dA-nya itu apa? dA-nya itu kan ini 4πr kuadrat. Berarti AE sama dengan 4πr kuadrat sama dengan Q dibagi E0. Nah, dia akan atau sama aja E sama dengan Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan beda potensialnya. Delta V ya, beda potensial berarti minus integral E dikali dr sama dengan minus Q dibagi 4π epsilon 0. Nah, integralnya batasnya dari R1 sampai R2 dr per R kuadrat. Atau V-nya berarti sama dengan V-nya Q per 4π/0 dikali 1 per R. Ya kan, batasnya dari R1 sampai R2. Atau sama aja kayak Q 4π/0 sama dengan kali ya.
kali 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, di sini kita bisa dapatkan kapasitansinya juga. Kapasitansi sama dengan Q per V. Sama dengan 4VN0. Nah, ini kan bisa dihitung lagi ya. Ini bisa dihitung jadi R1 dikurang R2, disamain penyebut ya. R2, R1. Berarti di sininya kita bisa kalikan R1 dikali R2 per R2 dikali R1. Nah, ini untuk rumus dari kapasitansi bola. Selanjutnya kita ke kapasitor silinder. Nah, di sini medan listrik Oke, kita lanjutkan. Di sini medan listrik di antara plat bagian dalam, yang ini bagian dalam, silinder bagian, nah yang ini kulit silinder. Nah, dua-duanya ini logam. Di sini muatannya plus Q, di sini minus Q. Nah, maka yang di luar dari silinder, medan listriknya adalah 0. Nah, ini panjangnya L. Nah, di sini kita akan mencari medan listriknya, beda potensial, dan kapasitansi berdasarkan hukum Gauss. Nah, yang pertama kita cari dulu integral dari EDA itu sama dengan Q1 per N0. Berarti integral dari salah. Nah, jadi sama dengan salah lagi. Maka dikali DA. DA-nya itu adalah ini ya, dari kulit silindernya ya. Berarti 2VRL. Sama dengan Q1. Di sini kan berarti Q1-nya Q ya. Q dibagi epsilon 0. Atau sama dengan Q dibagi 2V epsilon 0 R dikali L. Nah, ini untuk medan listriknya. Sekarang kita cari beda potensialnya. V-nya berarti minus integralnya dari R1 sampai R2 EDR. E-nya Q per 4VN0 L integral R1 R2 DR per R ya. Atau sama aja, ini tuh ln R ya. Berarti min Q per 4V epsilon 0 L ln R. Batasnya dari R1 sampai R2. Berarti sama dengan minus Q per 4V epsilon 0 L ln R2 dibagi R1. Ini untuk V-nya. Berarti di sini kita bisa dapatkan kapasitansinya yaitu Q dibagi V atau 4VN0L per ln dari R2 dibagi R1. Nah, itu untuk kapasitansinya ya.